Saya mewakili dari bidang tata boga atas nama saya Siti Yuliana. Di sini kita akan membuat atau mengadakan acara ini dengan tema olahan cabai dan ikan. Ya, di sini olahan cabai itu banyak macamnya. Ada cabai hijau, ada cabai merah, ada cabai pasta dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya itu tahap pengeringan cabai. Kenapa kita pilih cabai? Karena di daerah Kalimantan sendiri banyak terdapat cabai-cabaian dan cabai-cabai itu banyak juga dan bisa dimodifikasi dengan bahan lainnya. Bisa ditambah dengan ikan, bisa ditambah dengan bahan-bahan lainnya ya. Untuk pengeringan cabai yang pertama kita harus memilih cabai yang bersih, terus yang kualitasnya nomor 1. Terus selanjutnya pilih warnanya yang seragam. Selanjutnya itu bisa dikeringkan ya. Cara mengeringkannya itu tahap pertama itu cabenya dibuang tangkainya. Selanjutnya dicuci bersih. Setelah cuci bersih ditiriskan sampai tiris. Kemudian bisa dijemur ataupun menggunakan food dehydrator. Bisa juga digunakan dengan oven. Setelah kering bisa didinginkan dan diolah untuk olahan selanjutnya. Nah, untuk nutrisi cabai kita sudah banyak tahu ya, karena cabai itu Bapak Ibu banyak vitaminnya ya. Kalau habis sakit atau bagaimana itu kalau mau makan cabai sariawan tuh bisa sembuh dengan mengkonsumsi cabai dengan teman-temannya. Jangan mengkonsumsi cabai sendiri, nanti beda. Kandungannya ada energi, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Ini yang ada di kandungan dalam cabai. Nah, begitu juga dengan kandungan nutrisi yang ditemukan dalam cabai rawit segar dan manfaatnya bagi kesehatan. Di sini banyak vitamin-vitamin yang didapatkan dari cabai sendiri, yaitu vitamin C, vitamin B5, vitamin A, vitamin E, dan vitamin-vitamin lainnya. Ya, kalau lebih lengkapnya Bapak Ibu semua bisa mencari di Google atau di buku pedoman gizi. Nah, ini salah satunya bagian dari salah satu jenis cabai. Ini adalah cabai merah besar, sudah tahu ya. Cabai merah besar ini rasanya beda dengan cabai rawit. Cabai merah besar ini lebih cenderung ke pemberian warna pada makanan dan juga memberi rasa pedas, tapi pedasnya tidak sepedas dengan cabai rawit. Nah, di sini banyak jenis-jenis cabai yang sudah ada. Ini banyak cabai jenis-jenisnya ya. Yang biasanya terkenal itu kan cabai rawit, terus cabai merah, cabai hijau. Kalau paprika itu adalah salah satu jenis cabai yang digunakan di daerah di luar negeri, itu biasanya menggunakan paprika. Selanjutnya ada cabai Jawa, terus cabai Jepang. Ini macam-macam jenis cabainya ya. Setiap daerah memiliki jenis-jenis cabainya masing-masing, tapi yang terkenal adalah cabai rawit. Seperti itu. Mungkin yang ada di Kalimantan juga sama, yaitu cabai merah sama cabai rawit yang ada di daerah sini. Nah, kita langsung ke program atau produk yang akan kita latihkan di sini, yaitu adalah resep olahan sambal. Nah, di sini kita akan membuat sambal. Sambalnya itu bisa dibikin dengan aneka ikan atau bisa dicampur dengan ikan-ikan lainnya seperti sambal ikan asin, ikan teri gitu ya. Tapi bahannya sambalnya tetap sama, yaitu ada cabai merah sebanyak 800 gram atau seadanya ya. Kalau biasanya tuh kita pakainya cabai merah 800 gram, terus untuk menghasilkan rasa pedasnya kita tambahkan cabai rawit. Jadi perbandingan cabai rawit sama cabai merahnya itu lebih banyak cabai merahnya untuk menghasilkan warna yang menarik. Selanjutnya itu ada tomat. Tomat di sini dikasih tomat untuk memberikan rasa segar pada sambal tersebut. Tidak hanya rasa pedas saja, tapi juga ada rasa
segarnya. Selanjutnya ada terasi. Nah, di sini adalah terasi, ini salah satu bahan yang biasanya digunakan untuk penambahan pembuatan sambal. Jenis-jenis terasi ini juga akan mempengaruhi rasa dalam pembuatan sambal. Selanjutnya ini ada tambahan-tambahan bumbu lainnya seperti bawang putih, bawang merah, gula pasir, air asam, terus garam, daun jeruk, ikan asin atau ikan teri. Ikan asin dan ikan teri ini bisa dipilih salah satu atau dipakai dua-duanya. Sebelum pemakaiannya kita bisa menggorengnya terlebih dahulu. Dan untuk pemakaian daun jeruk itu biasanya opsional ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan daun jeruk atau tidak sesuai dengan selera masing-masing. Gula garam sama air asam ini wajib digunakan untuk menambahkan cita rasa atau rasa pada sambal ya. Untuk pemakaian bawang putih sama bawang merah lebih cenderung lebih banyak bawang merah dibandingkan dengan bawang putih. Gitu ya Bapak Ibu, untuk pembuatan sambal ikan asin atau ikan teri. Di sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke produk selanjutnya. Nah, di sini yang kedua adalah pembuatan sambal kering ya. Biasanya kan di pasaran itu ada sambal basah yang seperti sambal-sambal yang ada di pasaran pada umumnya. Sambal botolan itu kan basah. Sekarang kita bikin sambal kering seperti bon cabe, tapi itu full protein ya Bapak Ibu. Di sini full proteinnya dari mana? Dari ikan. Di daerah Kalimantan ini kan banyak penghasil ikan, jadi bisa kita manfaatkan pembuatan dari bahan ikan itu menjadi bahan sambal yang bisa tahan lama dan bisa menarik pasar. Pembuatannya gampang. Yang pertama yang perlu kita butuhkan adalah ikan tongkol atau ya, atau ikan yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Itu yang pertama. Selanjutnya ada cabai merah kering ya. Kalaupun tidak ada cabai merah kering, kita bisa menggunakan pemakaian cabai yang sudah digoreng terlebih dahulu. Kalaupun tidak ada cabai merah kering, begitu juga dengan cabai rawit kering, bisa kita goreng terlebih dulu, terus ditiriskan sampai kering minyaknya ya. Kalau nggak ada itu bisa di spinner. Kalau ada spinner bisa di spinner, dibuang minyaknya. Selanjutnya ada seperti pada umumnya untuk pembuatan masakan perlu ditambahkan gula pasir, garam halus, begitupun daun jeruk kering. Untuk pemakaian pembuatan ini, daun jeruk kering ini sangat dibutuhkan untuk menambahkan cita rasa dan menghilangkan rasa amis. Itu diperlukan daun jeruk kering. Dan bagaimana cara mengeringkan daun jeruk kering itu? Bisa digoreng di minyak panas sampai kering, selanjutnya bisa dihancurkan seperti itu. Selanjutnya ini serai. Serai ini juga sama. Bisa pas waktu mengeringkan ikan bisa ditambahkan serai seperti itu. Selanjutnya kaldu bubuk dan bawang putih goreng. Untuk bawang putih goreng kan banyak ada di pasaran, bisa dibeli langsung. Untuk cara membuat sambal taburnya itu yang pertama seperti cara-cara yang lainnya, itu siapkan bahan dan bersihkan bahan alat-alat yang digunakan. Selanjutnya isinya bisa dibuang. Untuk cabai merah, goreng cabai merah di sini sudah saya sampaikan tadi. Goreng cabai merah dan cabai rawit sampai kering, selanjutnya dihaluskan, dicoper, lalu kukus ikan. Ya, ikannya yang digunakan tuh bebas ya, ikannya mau ikan apa aja bisa. Yang ada di daerah sini ikannya bisa dikukus dulu terlebih dahulu biar menghasilkan serat-serat yang ada di ikan, itu dikukus terlebih dahulu. Bisa pakai ikan kalau di daerah Kalimantan ini ikan yang ada ikan apa aja, seperti ikan tongkol, terus bisa juga kalau di daerah perairan air tawar itu bisa ikan lele, ikan mujair, mungkin seperti itu ya. Tapi bisa bebas menggunakan ikan, yang penting ikannya dikukus terlebih dahulu. Kalaupun tidak ada yang alergi ikan, bisa diganti dengan ayam. Selanjutnya setelah dikukus, ikannya dipisahkan antara duri sama dagingnya diambili, selanjutnya dihaluskan bisa dicoper ataupun bisa diulek dengan ulekan manual. Setelah itu ditumis
di atas penggorengan sampai kering, ditambahkan dengan cabai kering, terus cabai kering dan bumbu-bumbu lainnya sampai dia berbentuk tabur. Setelah itu ditambahkan bawang, terus dibiarkan sampai dingin, baru bisa dikemas untuk selanjutnya. Bisa juga untuk ikan tabur tadi bisa disebut dengan abon cabai atau abon ikan cabai seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini, nah kita bikin untuk abon cabai saja, hanya abon cabai, bukan lagi sambal ikan ya, ikan tabur. Selanjutnya ini ada abon cabai. Abon cabai di sini yang perlu disiapkan bahan-bahannya yaitu cabai, aneka cabai. Di sini bisa pakai cabai rawit besar atau cabai rawit dan cabai merah besar. Selanjutnya ada bawang putih goreng, ada bawang merah goreng, terus di seasoning dengan garam, gula seperti itu, minyak goreng, dan ini ada tambahan ebi bubuk. Ebi ini adalah salah satu udang kering yang digunakan untuk tambahan pembuatan abon cabai. Ini untuk meningkatkan cita rasa. Kalaupun di sini tidak ada ebi bubuk, bisa ditambahkan diganti dengan terasi atau ikan grago. Ikan grago itu hampir sama dengan ebi. Kalau di pasaran kalau tidak tahu ebi, biasanya disalahgunakan sama penjualnya, dikasih dengan grago. Jadi ebinya dikasih dengan grago, akhirnya diganti. Gragonya bisa disangrai dulu sampai kering, selanjutnya dicoper, dicampur dengan olahan cabai-cabai yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya di spinner, ditiriskan seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk pembuatan abon cabai? Gampang kan? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu sambal bawang jeruk purut. Nah, ini adalah salah satu variasi pembuatan sambal. Tadi kita sudah bikin sambal ikan teri sama ikan jambal. Ini sambal bawang jeruk purut. Bedanya di sini, kalau bikin sambal bawang jeruk purut ini tidak menggunakan tomat. Jadi pure kayak seperti sambal-sambal yang digunakan untuk pembuatan sambal geprek. Ya, ada cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, garam, gula, jeruk purut itu daun jeruk, selanjutnya minyak goreng. Nah, minyak goreng pada pembuatan sambal ini cenderung lebih banyak karena untuk mempertahankan daya simpan dari sambal ini kita menggunakan minyak goreng yang banyak. Nah, ini cara membuatnya sama seperti yang awal-awal tadi. Daun jeruknya bisa dipotong lebih kecil-kecil, terus digoreng, sambelnya digoreng dulu, goreng atau direbus cabenya, terus ditumbuk kasar. Kalaupun tidak mau ditumbuk, ada cara cepatnya sekarang itu bisa dicoper. Nah, untuk pemakaian bawang merah sama bawang putihnya ini, kenapa diiris-iris? Untuk meningkatkan volume dari sambal ini bisa kita siasati dengan cara diiris-iris terlebih dahulu. Ya, diiris-iris sampai kecil-kecil, selanjutnya ditumis, baru dimasukkan cabai bawangnya itu ditumis sampai matang, sampai keluar minyaknya dan ditambahkan dengan minyak lagi sampai dia benar-benar matang. Kita di sini tadi sudah ada 4, ada sambal ikan, terus ada sambal abon cabai, terus ada sambal ikan tabur, sama yang terakhir adalah sambal daun jeruk ini. Jadi 4, silakan Bapak Ibu dibagi 4 kelompok. Dari total di sini silakan dibagi untuk lanjut kita praktek ke sebelah. Sudah siap? Siap. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke praktek. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan siap-siap dipakai apronnya. Kita langsung ke tempat praktek. Oke.